Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips untuk teman-teman yang ingin mengirim tanaman lidah buaya. Jadi ini kebetulan saya mau kirim lidah buaya 4 bibit itu ke daerah Tangerang Selatan ya, atau Jakarta, itu saya agak lupa alamatnya. Nah, yang jelas untuk pengiriman itu lidah buaya sebenarnya bisa tahan tanpa media seperti ini itu ya sekitar 7 hari teman-teman. Saya juga sudah bikin video lidah buaya tanpa media selama 7 hari ya. Jadi itu bisa sebagai gambaran. Kemudian tips yang pertama itu adalah kita hilangkan medianya. Kenapa kita hilangkan medianya? Karena yang pertama bisa mengurangi beban dari pengiriman karena media cukup berat ya. Kemudian yang kedua, kondisi media itu kalau terbolak-balik itu malah bisa bikin pelepahnya tuh patah. Nah, itu resiko jika pakai media. Atau bisa juga teman-teman ganti medianya itu dengan media Mose, itu juga bisa. Nah, cuman catatannya adalah jangan sampai Mosenya itu terlalu lembab ya. Karena kalau terlalu lembab itu kadang malah bikin lidah buayanya menjadi busuk. Karena dalam pengiriman itu kadang juga dalamnya itu agak panas, jadi kelembapan itu akan lebih tinggi. Jadi kalau saya itu biasanya saya hilangkan semua medianya. Ini. Kecuali teman-teman akan mengirimnya dekat-dekat, itu tanpa istilahnya menggunakan media pun tidak masalah. Jadi ini adalah hari Selasa atau Rabu ya. Sekarang hari ini itu kemarin ini medianya sudah saya hilangkan kemarin ya. Jadi kita hilangkan kemarin, kemudian hari ini saya packing dan hari ini saya kirim. Kenapa kemarin saya hilangkan itu karena biar satu melemaskan pelepahnya juga. Jadi kalau kondisi setelah di media itu belum kita baru kita lepas dari media itu biasanya masih kaku ya. Ini kita lemaskan medianya, kemudian agar kondisi media di akar yang menempel itu juga kering. Jadi bisa kita lepas medianya kemarin, kemudian kita angin-anginkan. Nah, terus besoknya atau hari ini itu baru kita packing. Itu kalau saya. Jadi yang pertama kita hilangkan medianya. Untuk yang kedua, itu kita bisa menggunakan kertas koran ya. Jadi bisa kita lapisi koran satu persatu atau langsung banyak, ini enggak apa-apa. Jadi tergantung lokasi pengiriman juga ya. Jadi kalau pengiriman jauh sebisa mungkin kita kasih koran agak banyak agar khawatirnya kalau ada yang patah kemudian lembab kemudian bisa ngerembet ke yang lain ya busuknya itu. Jadi kita bisa pakai koran ini. Kemudian kita gunakan kardus yang tebal teman-teman. Diusahakan menggunakan kardus yang tebal. Karena kalau kardusnya itu tebal ya insya Allah ini akan kuat ya. Karena kadang di pengiriman itu juga dilempar-lempar. Jadi kalau terlalu lembek kemudian dilempar-lempar dan ditindih dengan paket yang lain itu khawatirnya ini nanti jadi patah. Tuh. Kemudian di sela-sela lidah buaya itu kita bisa juga menggunakan gabus. Nah, gabus di sini ya untuk peredam jika ada ini ya, tekanan dari atas juga ya. Atau bisa juga pakai bubble. Nah, tergantung komunikasi teman-teman ke user atau mungkin biaya packing atau lidah buayanya ya. Jadi itu bisa dikomunikasikan. Itu kemudian untuk pengiriman ya kalau bisa lidah buahnya ukuran dan akarnya itu sudah cukup bagus lah. Karena apa? Kalau kondisinya lidah buaya masih kecil, kemudian
akarnya juga masih sedikit, khawatirnya nanti sesampainya di lokasi, kemudian user atau konsumen itu tidak tahu cara merawatnya, malah nanti lidah buayanya menjadi mati. Nah, untuk kondisi lidah buaya nantinya sampai di sana, ini kalau ke Jakarta ya kurang lebih sekitar 3 hari kurang lebih ya, bisa 3-4 hari kurang lebih. Ini menggunakan reguler itu disampaikan juga cara penanganannya. Jadi seperti kalau saya biasanya menyampaikan bahwa ini sesampainya di lokasi itu bisa langsung disiapkan media tanamnya ya, menggunakan sekam, pupuk, dan tanah perbandingan 1:1:1. Kemudian untuk lokasi penempatan di hari pertama bisa ditempatkan di tempat teduh, 1 atau 2 hari pertama di tempat teduh ya. Nah, untuk selanjutnya itu di panasan udah tidak apa-apa ya. Nah, kemudian kalau kondisinya nanti pelepahnya coklat-coklat itu enggak apa-apa. Itu insya Allah lidah buayanya sedang beradaptasi. Jadi kalau pelepah coklat itu tidak apa-apa, tapi kalau yang batangnya sini atau apa namanya akarnya ini yang busuk itu, nah itu sing berbahaya. Tapi kalau cuman pelepahnya insya Allah enggak apa-apa. Kemudian ini sudah kita packing, kita kasih alamat, kita kirim. Di ekspedisi itu ada yang meminta karantina teman-teman. Jadi ada surat karantina, itu kita bisa minta surat karantina di Balai Pertanian. Kalau di Jogja ada di daerah Jalan Solo ya. Kalau sebelum pandemi COVID ini itu di kantor pos pusat ada kantor balai karantinanya. Itu. Kemudian biasanya kalau untuk surat karantina itu diminta kalau pengiriman menggunakan kargo atau pesawat yang 1 hari sampai, itu biasanya membutuhkan seperti itu. Atau kadang ya hanya ditanya jenis tanamannya apa, apakah sehat atau tidak, kemudian ada penyakit atau tidak, kemudian apakah termasuk tanaman yang dilarang atau tidak, kemudian cara packingnya seperti apa, aman atau tidak. Dan yang terakhir adalah biasanya ekspedisi tidak mau menanggung jika tanaman itu nantinya mati, itu ya. Jadi itu bisa disampaikan juga di penerima atau konsumen agar konsumen juga memahami tentang hal ini, karena tidak mudah untuk mengirim tanaman karena dia benda hidup ya, bukan benda mati. Jadi butuh perlakuan khusus. Misal juga teman-teman butuh biaya tambahan, itu disampaikan juga enggak apa-apa. Kalau semisal belum jadi beli ya mungkin belum rezekinya. Oke, sedikit tips untuk mengirim lidah buaya seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ada info lain atau pengalaman lain bisa bantu di komen-komen biar bisa menambah informasi buat teman-teman yang lain juga. Atau mungkin ada pertanyaan bisa juga komen-komen di bawah. Ya, nanti insya Allah kalau saya bisa jawab akan saya jawab, kalau tidak mungkin ada temannya lain yang bisa menjawabnya. Oke, itu tadi tipsnya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.